Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Ramzi, mahasiswa ITKes Muhammadiyah, program studi 1 keperawatan. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya selama dari bulan Oktober sampai Desember 2023. Tapi sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya akan membacakan surat pendek ayat suci Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan langsung saja memaparkan hasil penelitian saya dengan judul hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Saya akan langsung saja ke pendahuluan, yaitu program imunisasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dasar. Program imunisasi ini juga merupakan bagian upaya mempercepat pemutusan mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat PD3I dengan maksud meningkatkan daya kesehatan masyarakat sesuai dengan Kemenkes RI 2019. Dengan tujuan penelitian, tujuan umum diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan. Kemudian tujuan khusus, diketahuinya karakteristik ibu meliputi usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian diketahuinya pengetahuan ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan. Kemudian diketahuinya kelengkapan imunisasi campak pada bayi di wilayah Puskesmas Tuan-Tuan. Diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan terhadap penyakit tersebut. Vaksin adalah jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun dengan membentuk zat antibodi dalam tubuh sesuai dengan Kemenkes tahun 2022. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi merupakan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi dasar lengkap atau ideal merupakan program imunisasi yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan derajat kesehatan bayi dan balita di Indonesia. Imunisasi dasar lengkap atau ideal diberikan pada bayi balita mulai dari bayi baru lahir, hepatitis B, sampai berumur 9 bulan atau campak. Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat imunisasi, tapi dapat dirasakan oleh satu anak sendiri, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Dan keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa-masa kanak yang nyaman. Dan bagi negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk menuju pembangunan negara. Kemudian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu TBC, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan campak. Kemudian bab 3 metode penelitian. Kerangka konsep yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu tingkat pengetahuan ibu, dan variabel dependen capaian imunisasi campak pada balita. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian merupakan model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian. Desain penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan hipotesis penelitian menurut Creswell 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Dalam bab 4 hasil penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian yang dibahas meliputi karakteristik responden berdasarkan umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Ketapang serta mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Kemudian gambaran lokasi penelitian yaitu Puskesmas Tuan-Tuan pada awalnya sejarah Puskesmas Tuan-Tuan pada awalnya adalah balai pengobatan yang didirikan pada tahun 1966 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Desa Tuan-Tuan, dengan satu petugas atau perawat dari dinas kabupaten yang diperbantukan.
Layanan SIM Minggu hanya 3 kali. Tahun 1968 didirikan UPTD Puskesmas Tuan-Tuan dengan wilayah kerja meliputi 11 desa, yaitu sebagai berikut. Desa Sukabaru, Desa Baru, Desa Padang, Desa Makarsari, Desa Sungai Kinjil, Desa Negeri Baru, Desa Kinjil Pesisir, Kelurahan Kauman, Kelurahan Mulyakerta, Kelurahan Manyadan, Kelurahan Tuan-Tuan. Dari berawal dirinya UPTD Puskesmas Tuan-Tuan tahun 1966, sekarang Puskesmas Tuan-Tuan telah mulai pergantian kepala puskesmas 16 kali. UPTD Puskesmas Tuan-Tuan merupakan puskesmas induk yang berada di Desa Tuan-Tuan. UPTD Puskesmas Tuan-Tuan memiliki luas 1.875 meter persegi serta luas bangunan 200 meter persegi. Puskesmas ini terletak di Kecamatan Bunau Kayong yang merupakan salah satu kecamatan yang punya kepadatan penduduk yang tinggi dengan keragaman suku, agama, etnis, dan status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian hasil analisis data yaitu gambar pengetahuan ibu tab imunisasi campak, yaitu pengetahuan cukup provinsinya 68, persen 52,3, pengetahuan baik 62, dan persen 47,7, total 130. Kemudian gambaran capaian pemberian campak pada balita, yaitu gambaran capaian pemberian campak pada balita di Puskesmas Tuan-Tuan. Capaian pemberian ya 9, frekuensi 90, persentase 69,2. Kemudian yang tidak, frekuensi 40, persen 30,8. Berdasarkan hasil Univaret dari tabel 4 menunjukkan bahwa gambar capaian pemberian campak ya sebanyak 9 responden dan tidak tercapai pemberian imunisasi campak sebanyak 40 responden, ya 30,8. Kemudian hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita kerja Puskesmas Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Ketapang dilakukan analisis bivariat dengan hasil analisis pada tabel 45, yaitu capaian pemberian imunisasi campak ya dan tidak, teman baik 53, tidak 9, cukup baik 38, tidak 30, total 80, 25, total 130. Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa proporsi pengetahuan baik terdapat 53 responden dari 62 ibu yang melakukan pemberian imunisasi campak pada balita, sedangkan proporsi pengetahuan yang baik yang cukup baik sebesar 30 dari 68 yang tidak memberikan imunisasi campak pada balita. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai QOR 6,33, artinya ibu mempunyai pengetahuan yang baik, berpeluang 6,3 kali lebih baik dalam capaian pemberian imunisasi campak pada balita. Uji bivariat pada penilaian ini menggunakan uji chi-square, diperoleh p-value sebesar 0,00 atau P kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita yang bekerja Puskesmas Tuan-Tuan. Baiklah, ini foto kegiatan saat saya melakukan bagian kuesioner saat penelitian. Ada beberapa foto. Kemudian masuk bab 5, pembahasan. Hasil penelitian antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita yang wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Penulis bahas sesuai dengan tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu 1. Mengetahui karakteristik responden berupa umur, pekerjaan, dan pendidikan terakhir ibu pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Kemudian yang kedua, mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. 3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Kemudian hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita. Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa proporsi pengetahuan baik terdapat 53 responden dari 62 ibu yang melakukan pemberian imunisasi campak pada balita, sedangkan proporsi pengetahuan yang cukup baik sebesar 30 dari 68 yang tidak memberi imunisasi pada balita. Sedangkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai OR sama dengan 6,33. Artinya, ibu yang mempunyai pengetahuan yang baik berpeluang 6,3 kali lebih baik dalam capaian pemberian imunisasi campak pada balita. Uji bivariat pada penilaian ini menggunakan uji chi-square diperoleh p-value sebesar 0,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan capaian imunisasi campak pada balita wilayah kerja Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang. Kemudian simpulan dasaran. Simpulan, karakteristik responden berupa menunjukkan bahwa umur responden yang paling dominan adalah pada kategori dewasa awal. Sebanyak 55 responden. Untuk tingkat pendidikan responden yang paling dominan adalah SMP dan SMA. Sebanyak 44 responden.
Kemudian pada pengetahuan masyarakat dengan capaian proyek imunisasi pada berita wilayah bidang Puskesmas Tuan-Tuan Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa dominan responden punya pengetahuan cukup baik sebanyak 68 responden. Pada capaian proyek imunisasi campak pada berita wilayah bidang Puskesmas Tuan-Tuan Ketapang menunjukkan bahwa dominan menunjukkan bahwa gambaran capaian proyek imunisasi campak yang ya atau tercapai sebanyak 90 responden. Pemberian imunisasi campak sebanyak 40 responden. Uji bivariat pada perhatian ini menunjukkan uji Q-square diperoleh. Hal ini dapat diperhatikan tingkat pengetahuan campak pada berita oleh penyintas Tuan-Tuan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu saran untuk peneliti, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam bidang penelitian, sehingga peneliti dapat melakukan atau berpengaruh pada responden agar dapat melakukan imunisasi dasar lengkap pada balita khususnya campak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya perlu untuk mengembangkan variabel secara lebih luas dan mengembangkan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel lainnya serta dengan metode yang berbeda. Oleh masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu dalam ilmu keperawatan tentang hubungan pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi dengan praktek pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dilanjutkan pada bagian keilmuan dan penelitian ini dapat mengarah untuk perubahan pada kemajuan di bidang kesehatan sumber reproduksi untuk distrik khususnya di imunisasi dasar lengkap khususnya Kabupaten Ketapang. Oke, sekian saja pemaparan skripsi saya atau hasil penelitian saya yang saya lakukan dari bulan Oktober sampai Desember 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.